Sahabat Kristus, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa menyaksikan tayangan ini, puji Tuhan, kali ini kita boleh dipertemukan untuk uh, program sharing firman Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan seri mengenai pemulihan gambar diri. Dan saya mulai untuk sesi pertama yang akan saya lanjutkan di beberapa edisi ke depan. Saya ajak untuk kita membuka dengan bagian firman Tuhan untuk edisi pertama atau seri pertama ini dari Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat 4, sebuah ayat atau kebenaran firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Yesaya 43 ayat 4, firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Cukup sampai di situ. Firman Tuhan mengatakan dengan terus terang, dengan jelas, dengan terbuka, tanpa ditutup-tutup, bahwa kita ini berharga di hadapan. Kita berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia, dan Tuhan mengasihi kita. Ada dua kata, berharga dan mulia. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sadari bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Kita ini adalah sesuatu pribadi yang mulia, yang di hadapan Tuhan kita ini berharga. Cukup untuk kita mengerti bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Maka itu akan menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang merasa minder dengan hidupnya, merasa tertolak dengan dirinya, merasa tidak nyaman dengan uh, kepribadiannya, hanya karena merasa tidak ada yang mengasihi dia. Akhirnya ada banyak orang yang jatuh bangun dalam dosa, hanya supaya orang menghargai dia. Ada yang memberikan tubuhnya mencari kepuasan seksual supaya dihargai oleh orang lain. Ada yang uh, berbuat apapun supaya orang lain menghargai dia, supaya orang lain menghormati dia, supaya orang lain menganggap dia ada, mencari dari seksual, jabatan, kedudukan, kekayaan, hanya supaya orang lain menghargai dia. Tapi firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa kita ini di hadapan Tuhan berharga. Apapun kondisi kita, bagaimanapun latar belakang kita, dan apapun posisi kita, siapapun kita ini berharga di hadapan Tuhan. Apakah Anda seorang yang ada pada posisi yang rendah, tidak punya kedudukan yang baik, yang hari ini makan, besok belum tentu bisa makan. Anda yang ada di bekerja di kelilingan sebagai salesman atau sebagai orang yang berdagang dari jalan ke jalan, Anda berharga di hadapan Tuhan. Anda yang menjadi orang tua tunggal, Anda berharga di hadapan Tuhan. Anda yang sebagai seorang yang tidak punya orang tua sekali, Tuhan Yesus menganggap Anda berharga dan mulia di hadapannya. Anda yang ditinggal oleh suami, hei, Tuhan Yesus menganggap Anda berharga. Anda yang nggak punya anak, belum punya anak, Tuhan Yesus berharga. Menganggap Anda berharga di hadapan. Pelajari, pahami poin ini bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, dan bagaimanapun kondisi kita hidup hari ini, kita ini berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Dan kalau kita berharga di hadapan Tuhan, tentu kita tidak akan sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Saya ini suka mengkoleksi kaset. Saya tunjukkan salah satu koleksi kaset saya. Kaset ini adalah kaset lama. Dia direkam tahun 90. Saya koleksi kaset ini. Ini adalah salah satu contoh saja. Ini kebetulan saya beri contoh kaset yang lain. Ada beberapa kaset saya yang lain dari penyanyi-penyanyi top Indonesia yang mereka populer puluhan tahun yang. Kaset ini memang kelihatannya biasa. Kalau kita menemuinya di pasar loak, pasar barang-barang bekas, harganya nggak seberapa. Mungkin tidak lebih dari 10.000 rupiah. Tapi kalau kaset-kaset lama ini,
kaset-kaset jadul. Ini tahun 90 terbitnya. Ada kalau kaset-kaset yang tahun 70-an, 60-an, tahun 70-an sekian, itu ada di tangan kolektor. Kolektor yaitu orang-orang yang suka koleksi kaset lama. Harganya bisa puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan saya pernah mendapatkan kaset seharga 1.250.000 karena nilainya tahunnya itu sudah langka dan lagu-lagunya juga eh, tergolong lagu-lagu yang unik. Pada siapa benda ini berada, dia akan berharga yang besar. Dan kita ada di tangan Tuhan yang mengasihi kita, maka kita ini berharga di hadapan. Saya tutup dengan kesaksian bahwa saya termasuk pribadi yang minder, yang tidak layak. Saya anak ketiga, anak ke satu dan kedua mereka mendapatkan perhatian lebih dari orang tua saya. Dan ketika saya lahir sebagai anak ketiga, ada situasi-situasi tertentu yang membuat saya merasa tidak nyaman, tidak diterima di keluarga. Apalagi ketika saya sekolah, saya masuk di salah satu SMP yang terkenal atau favorit di kota Surabaya, yaitu SMP 12. Kalau Anda yang tahu SMP ini, tahun 90-an, SMP 12 termasuk SMP yang sangat diperhitungkan di kota Surabaya. Di situ yang sekolah adalah anak-anak pejabat, anak anggota DPR, bahkan juga ada anak dari pelatih sepak bola Persebaya Surabaya. Ada yang anaknya sekolah di situ. Nama pelatihnya terkenal sekali. Saya pernah menemui beliau. Pokoknya di situ adalah anak-anak yang orang-orang dari golongan menengah ke atas, anak dari konglomerat, anak dari orang-orang kaya. Sementara saya anak kondektur. Kebetulan rumah saya dekat dan kebetulan nilai danem saya mencukupi, padahal ngepres, mepet, dan saya diterima di sekolah itu. Apa jadinya? Sekian tahun saya minder. Sekian tahun saya tidak berani bergaul dengan teman-teman saya di SMP. Tidak berani bergaul secara leluasa, tidak berani bicara secara terbuka, kecuali mungkin dengan teman-teman sekelas. Karena saya minder bertemu dengan lain. Dengan teman sekelas pun saya juga tidak berani bergaul. Saya merasa saya ini orang nggak. Sampai akhirnya ketika satu kali di SMA, usia SMA, saya bertemu dengan seorang pembina atau Bapak Rohani saya. Saya bertemu dengan beliau, Bapak Indiarto nama. Saya diterima oleh beliau dengan luar biasa. Saya tidak dianggap sebagai murid atau orang yang berguru. Saya diterima sebagai anak. Dia menerima dia, memberikan saya kepercayaan penuh, memberikan saya penerimaan yang tidak saya temui di hamba-hamba Tuhan lain. Hamba-hamba Tuhan lain hanya mengajarkan firman Tuhan. Oh itu nggak salah. Tapi pada Pak Indiarto, dia menerima saya sepenuhnya. Dia memberikan saya kepercayaan. Dia mengangkat saya dari orang yang minder, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak berani menjadi pribadi yang saya yakin bahwa saya bisa. Saya percaya bahwa saya berada di antara orang-orang yang uh, siapapun juga, tapi saya ini tetap berharga di hadapan. Dan saya tidak boleh. Beliau menerima saya, mengangkat saya, memberikan saya kepercayaan untuk melakukan hal-hal yang saya sebelumnya tidak berani, seperti berbicara di depan umum. Oh, saya tidak berani. Beliau memberikan kepercayaan saya, kesaksian, membantu beliau ketika melayani dan sebagainya. Karena saya tumbuh sebagai seorang berani ada di depan orang banyak. Karena Tuhan sudah menerima saya berharga di hadapan saya nggak perlu mudah. Di situ titik balik saya bahwa Tuhan itu menerima saya melalui hambanya Bapak Rohani saya. Nah, sejak itu saya mulai mengerti bahwa ternyata saya berharga di hadapan. Setelah itu pelayanan saya pun mulai banyak menerima anak-anak yang terbuang dan saya memperlengkapi mereka. Bukan hanya sekedar teori materi firman Tuhan, tapi dengan penerimaan bahwa Tuhan mengasihi mereka melalui keberadaan saya menjadi pembina atau bapak orang. Sampai hari ini Tuhan percayakan anak-anak rohani dengan latar belakang yang uh, kacau, dengan latar belakang keluarga yang tidak bahagia. Tapi
Tuhan izinkan saya menerima mereka, memperlengkapi, membuat mereka merasa berharga melalui pelayanan kami. Bahkan ada salah satu anak rohani kami dari Ambon, dia berkata, terima kasih saya menemukan seorang ayah, figur ayah. 4 tahun tidak ada yang mengucapkan selamat ulang tahun ke saya. Tapi saya menemukan Pak Oki sebagai bapak bagi saya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Bapak saya saja tidak pernah mengucapkan selamat ulang tahun 4 tahun. 4 tahun sudah tidak mengucapkan selamat. Dia terpisah. Dia ikut mamanya, bapaknya sudah sama perempuan. Dan ketika saya berikan ucapan selamat ulang tahun, dia merasa bahagia sekali. Dan dia manggil saya Dedi. Sebuah panggilan yang tentu itu berharga bagi saya. Lebih dari ketika orang memanggil saya pendeta. Tidak ada seorang anak memanggil saya Dedi. Atau ayah. Itu adalah yes. Saya bisa menerima mereka. Karena Tuhan lebih dulu menerima saya. Dan akhirnya dengan itu pun mereka menyadari mereka berharga. Hari ini jangan pernah merasa minder, jangan pernah merasa kacau. Sekalipun Anda seorang gay, seorang lesbian, seorang homoseks, seorang yang sudah memberi tubuhmu untuk minta-minta penghargaan dari orang lain dengan memberi kepuasan seks. Kamu seorang yang mencari-cari uang kekayaan hanya supaya dihargai oleh orang lain. Mencari-cari jabatan yang tinggi supaya dihargai orang lain. Bahkan Anda seorang pelayan Tuhan yang melayani di mana-mana, melayani dengan banyak jadwal, dengan banyak aktivitas, hanya supaya dihargai oleh orang. Perhatikan, jangan mencari kepuasan atau penghargaan yang semu. Tuhan Yesus sudah menyatakan diri, menghargai kita sepenuh-penuh, menghargai hidup Anda dan saya tanpa batas. Terimalah kasih Tuhan itu, terimalah kemurahan Tuhan itu, terimalah kebahagiaan yang luar biasa dan mengikut Tuhan Yesus. Dialah pribadi yang menerima kita, menghargai kita, menganggap kita mulia di hadapan apapun kondisi kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap anak-anakmu, dimanapun dalam kondisi apapun. Karena penerimaan dari Tuhan, mereka dalam rasa bahagia, diterima, dan membuat hidup mereka dipulihkan. Ampuni kalau selama ini kami Tuhan mencari kepuasan, kebahagiaan, keberhargaan, penerimaan dari orang lain yang kami anggap baik, apakah itu pacar, apakah itu kedudukan, apakah itu kekayaan, dan sebagainya. Hari ini kami mau berhenti dari segala daya upaya yang sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus yang terpujilah namamu ya. Di dalam nama Yesus kami siap melangkah sepanjang hari. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Selamat mengalami kebahagiaan hidup yang sejati. Nah, kita berharga di hadapan Tuhan. Salam dari saya, Pendeta Oki Raharjo dari Mitzvah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.